Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, mari kita memperkatakan dengan iman Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penderitaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh.
Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, kalian ada dalam keadaan sehat, kuat jasmani, terlebih rohani. Puji Tuhan, minggu ini kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita semua. Mari kita balas kebaikan Tuhan dengan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, agungkan namanya, tinggikan namanya. Haleluya. Tuhan itu kekuatan bagi kita. Tuhan itu segalanya bagi kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau teramat baik ya Bapa. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau selalu katakan, Tuhan Yesus, Kau amat baik, teramat baik. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mohon jamahan perawan untuk setiap kami umat Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
katakan Yesus kekuatan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaan. Katakan Yesus, Engkau segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segala. Katakan Yesus, Kau domba Allah. Oh Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Sekali lagi Yesus, domba Allah, Kau yang bermulia, mari kita sembah Dia. Yesus anak domba Allah. Haleluya. Kita agungkan namanya. Puji Dia Sang Yang Maha Besar. Glory Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami percaya bersama Tuhan kami selalu cakap lakukan segala perkara. Kami mau selalu mengandalkan-Mu Yesus. Kami mau berserah dan berharap hanya kepada-Mu. Karena Tuhan Yesus, Kaulah penolong kami. Kaulah yang Allah kami yang selalu setia bersama kami. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih, kuasa-Mu sangat besar dalam kehidupan. Haleluya. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
yakin dan percaya akan firman-Mu, akan janji-Mu. Itu semua akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami terus pegang firman-Mu, kami terus pegang janji-Mu. Haleluya. Dan kami mau selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Haleluya. Dan kami mau selalu bergirang, berglori, bersuka cita, karena berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat-umat Tuhan yang mau bersorak-sorai, yang mau bergirang karena kebaikan dan kasih Tuhan, mari katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Glory, glory, haleluya. Mari umat Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau telah hadir di tengah pujian penyembahan kami ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami boleh membawa dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau telah hadir Tuhan di tengah pujian kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa buat sepanjang tahun 2020 Bapa. Engkau peliharakan kami sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Bukan kuat gagah kami ada sebagaimana ada Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat sepanjang tahun 2020 Tuhan. Sebentar lagi kami akan tinggalkan 2020 Bapa. Kami akan masuki 2021 Tuhan. Engkau selalu memberikan bagi kami yang baru setiap hari Bapa. Semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Secara khusus Bapa kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Bangsa ini kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah urapan belas kasih-Mu terus turun atas bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia yang begitu besar Tuhan. Urapan-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia Bapa dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu terus turun atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Bapa buat pemerintahan kami, Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan. Terima kasih Bapa buat Presiden dan Wakil Presiden kami yang cinta Tuhan akan rakyatnya Tuhan. Berkati Presiden kami, biarlah setiap keputusan yang diambil oleh Presiden kami, hikmat-Mu turun Tuhan atas pemerintahan kami. Berkati Tuhan Presiden dan Wakil Presiden kami. Berkati juga jajaran menteri yang ada Tuhan. Engkau memberkati TNI Polri kami Tuhan, yang selalu siap berjaga-jaga atas Indonesia Tuhan. Berkati juga kepala-kepala daerah. Biarlah roh takut akan Engkau Bapa ada di tengah-tengah mereka, sehingga Tuhan pemerintahan ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, inilah doa kami buat bangsa kami. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus buat gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan 4 wakilnya. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas gembala sidang kami. Berkati Tuhan keluarga besarnya. Berkati keempat wakilnya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan darah dan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan di hari Pentakosta yang ketiga ini hadirat-Mu turun atas gereja-Mu, GBI Gatot Subroto dari Sabang sampai Merauke, yang senantiasa berdoa memuji memuliakan nama-Mu. Ada hadirat-Mu buat gereja-Mu Tuhan, sehingga Indonesia boleh dipulihkan Tuhan melalui gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala kami di tempat ini, Pak Hendro Basuki. Engkau memberkati gembala kami, Engkau memberkati Ibu Ipang Tuhan, Engkau memberkati keluarga besarnya. Tutup bungkus Tuhan keluarga besar gembala kami dengan darah dan kuasa-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat wakil gembala kami Pak Dion beserta dengan Ibu Rosa Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, senantiasa kesembuhan terjadi atas gembala dan wakil gembala kami Pak Dion Tuhan. Berkati keluarga besar mereka. Tutup bungkus dengan darah dan kuasa-Mu Bapa. Kami berdoa juga buat tim pelayan-Mu pagi hari ini. Kami bawa WL Tuhan, pemandu Tuhan multimedia, guru-guru sekolah minggu, semuanya kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pendoa-pendoa syafaat-Mu kami bawa ke dalam tangan-Mu. Satu hal yang kami tahu Tuhan, jeripayah kami di dalam melayani Engkau tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat GB Pos Pengumben yang setia hadir Tuhan, setia beribadah melalui Zoom, baik pun live streaming Tuhan. Tuhan Kau mengurapi Tuhan jemaat-jemaat-Mu, baik di rumah-rumah Tuhan, dimanapun mereka satu persatu. Hadirat-Mu turun Tuhan atas jemaat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau buka jalan buat jemaat-Mu yang setia kepada-Mu Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian daripada isi hati-Mu. Tuhan Kau taruh isi hati-Mu atas hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Urapi dia lebih lagi Tuhan. Tutup bungkus dia dengan darah dan kuasa-Mu. Engkau berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang setia mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami pagi hari ini. Kami alaskan di dalam nama Anak-Mu Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan.
Kita memasuki di minggu kedua di bulan Desember dan sebentar lagi kita akan mengakhiri di tahun 2020. Kalau kita mengingat di tahun 2020, tahun yang banyak sekali musibah yang terjadi, banyak masalah yang terjadi, yang kita alami. Tetapi karena cinta dan kasih-Nya Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudari masih berada saat ini seperti saat ini luar biasa. Oleh sebab itu saya mendapatkan pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan di firman kali ini yang akan saya bawakan, yaitu bagaimana cara Tuhan untuk menolong. Tuhan punya banyak sekali cara untuk menolong. Kalau kita lihat di Efesus 3 ayat 20 dan 21. Bagi dialah yang dimaksud adalah Yesus yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas umat-Nya sering tak terselami, sering tidak masuk di akal. Karena Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong umat-Nya. Kita lihat di sini di 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Bapa untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, percaya bahwa kalau kita mengasihi Bapa, tentu Bapa juga pasti akan mengasihi kita. Bapa pasti akan menolong kita. Kalau kita mengingat cerita Yusuf ya. Yusuf itu anak yang dikasihi oleh ayahnya Yakub. Yakub mengasihi Yusuf sampai dia mau membuatkan jubah yang terbaik buat Yusuf. Sementara kakak-kakaknya timbul rasa iri hati, timbul rasa benci. Sehingga kakak-kakaknya, 10 kakaknya ingin menghabisi Yusuf. Namun kakak yang pertama, Ruben, dia mengatakan bahwa jangan dibunuh, tetapi dibuang ke dalam sumur. Oleh sebab itu, kemudian Yusuf ini di dalam sumur, tetapi dia masih hidup dan dia dijual kepada orang, kepada kafilah-kafilah. Dia dijual, kemudian dia dibawa ke Mesir. Alangkah kalau kita ingat, alangkah keji dan jahat perbuatan kakak-kakaknya. Kemudian masih belum cukup juga, jubahnya Yusuf dicelupkan ke darah binatang, darah kambing, menunjukkan kepada ayahnya bahwa Yusuf ini sudah tiada, sudah dimakan binatang buas mungkin. Sehingga ayahnya Yakub juga bersedih. Tapi saat itu juga Yusuf, Tuhan memelihara, mengasihi dia luar biasa. Pada saat dia dijual dan dibawa ke Mesir, ternyata dia diambil oleh perwira ya, bernama Potifar. Kita melihat kejadian ini mungkin pada saat Yusuf dijahatin oleh kakak-kakaknya, tapi apa yang terjadi sebaliknya? Sama dengan hal kita. Mungkin pada saatnya kita sedang jatuh, sedang susah, ada rencana Tuhan di balik ini semua. Mungkin kita mau juga dipakai Tuhan luar biasa. Yusuf ternyata di Mesir, Tuhan membuat dia menjadi luar biasa. Dia berbuat sesuatu yang berhasil sehingga mendapat kepercayaan yang luar biasa. Saat Yusuf sudah mengerjakan sesuatu yang luar biasa, masih ada ujian lagi yang dihadapinya, yaitu istri daripada Potifar mencoba membujuk
Yusuf untuk melakukan sesuatu hal yang Tuhan tidak berkenan. Tetapi Yusuf ini amat setia. Dia tidak melakukan dosa. Sekalipun pada akhirnya Yusuf difitnah. Terpaksa Yusuf harus dimasukkan ke dalam penjara. Kalau kita melihat sama dengan hal kita, mungkin kita juga mengalami ujian-ujian yang berat. Tetapi Tuhan itu amat setia, amat sayang kepada kita yang mengasihi Dia. Di dalam penjara pun ternyata Tuhan berencana yang terbaik. Yusuf dipercayakan luar biasa menafsirkan mimpi, sehingga Raja Firaun pun memakai Yusuf luar biasa. Dikala itu Yusuf bisa menafsirkan bahwa akan ada 7 tahun yang kelimpahan, 7 tahun yang mengalami kesusahan. Di sana direncanakan Tuhan yang demikian baiknya, sehingga di tahun-tahun pas kelimpahan Yusuf menyampaikan bahwa ada hal yang harus dilakukan oleh Raja Firaun, sehingga pada saat tahun kesusahan itu tidak mengalami masalah. Kemudian kita lihat lagi, saya tidak terlalu banyak kupas, tapi kita lihat bagaimana dengan saudara-saudaranya Yusuf pada saat itu. Nah, kalau kita lihat di sini, di Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mungkin sama, kakak-kakaknya sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Pada saat kakaknya minta bantuan pada Yusuf, pasti kakak-kakaknya akan pikir, pasti Yusuf akan melakukan balas dendam mungkin kepada kakak-kakaknya. Tetapi kita lihat di sini, dengan maksud melakukan seperti apa yang terjadi, yaitu dia merekakan pikirannya adalah, wah pasti Yusuf akan berbuat jahat, tapi kebalik. Malah Yusuf, dia berbuat kebaikan, dia tolong saudara-saudaranya yang pernah berbuat jahat. Demikian juga dengan Bapa. Mungkin pada saat ini kita banyak melakukan suatu kesalahan. Kita pikir pada saat kita menghadapi suatu masalah, suatu ujian, pasti kita pikir Tuhan akan melakukan sesuatu buat kita, tapi tidak. Tuhan itu amat baik. Tuhan pasti melakukan yang terbaik buat kita. Tuhan akan memilih kita. Dikala kita susah, barangkali kita berkata bahwa Tuhan, aku telah melakukan kesalahan. Pasti Tuhan akan membalas aku apa nih Tuhan? Tapi Tuhan amat sayang pada kita. Dikala itu kita merendahkan diri, kita mau minta ampun pada Tuhan, dan kita mau bertobat, Tuhan pasti membukakan tingkat berkat yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi kita sama seperti kayak Yusuf ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga kita memperoleh cara kerja Tuhan ini ya, untuk kita peroleh ada damai sejahtera. Kalau kita mengalami suatu masalah, kita mengerti apa yang Tuhan mau. Saya dapatin di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah kita mempercayai Tuhan dan janji firman-Nya. Jadi kalau kita tahu bahwa kita mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga kita memperoleh suatu kelegaan, suatu damai sejahtera yang luar biasa, yaitu kita yang pertama, kita harus mempercayai Tuhan dan janji firman-Nya. Kita lihat di Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saya katakan di sini bahwa kita serahkan hidup kita ini kepada Tuhan sepenuhnya. Biar Tuhan yang punya cara untuk bagaimana saya harus bertindak, bukan kebalik. Saya harus melakukan tindakan-tindakan apa nih yang Tuhan bukan, tapi kita serahkan aja kepada Tuhan.
nanti Tuhan yang punya cara, Dia yang akan bertindak. Jadi yang pertama tadi adalah kita mempercayai Tuhan dan janji firman-Nya. Yang kedua, kita harus yakin akan adanya penolong yang setia, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Jangan sekali-sekali kita terpaku pada situasi atau kondisi alamiah yang terlihat secara mata jasmani, atau tenggelam pada masalah yang ada, atau omongan orang lain. Tapi kita tahu bahwa kita percaya kita ada penolong yang setia. Walaupun saat ini mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedang dalam masalah, kita percaya Tuhan kita adalah penolong yang setia. Mungkin belum waktunya saat ini, tapi waktunya Tuhan punya cara tersendiri, tapi Dia pasti setia. Di Ibrani 13 ayat 6 dan 8. Di ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mungkin pada saatnya kita sedang dikejar-kejar masalah, atau kita dalam situasi yang menghimpit, tapi kita percaya Tuhan adalah penolongku. Kita nggak perlu takut. Kemudian di ayat Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus itu tetap setia, penolong yang setia, sampai kapanpun Dia tetap setia. Mungkin kalau kita katakan Tuhan Yesus itu sama nggak dengan manusia, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita? Berbeda ya. Kalau Tuhan Yesus itu setia sampai selama-lamanya. Kalau manusia mungkin setia, ada batasnya. Kalau kita lihat pada saat orang lagi senang, mungkin teman-teman datang, atau kita datang ke tempat teman-teman mau terima. Tapi pada saat kita susah, mungkin orang meninggalkan, teman-teman meninggalkan kita. Tapi Tuhan adalah penolong yang setia. Dia tidak akan berubah dahulu sampai selama-lamanya. Dia tidak melihat kita dengan keadaan yang susah atau dengan, Dia tetap setia. Ini kalau manusia banyak kekecewaan. Kadang kita senang, semua berdatangan. Tapi pada saat susah, belum tentu. Kemudian yang ketiga, saya katakan di sini, bagaimana kita mengerti apa yang Tuhan mau sehingga kita memperoleh damai sejahtera. Yang pertama tadi mempercayai Tuhan dan janji firman-Nya. Kedua, kita harus yakin adanya penolong yang setia. Yang ketiga yaitu kita harus memiliki iman. Iman ini adalah dasar dari segala-galanya. Kita harus percaya, kita harus yakin. Dasar orang percaya adalah iman. Di Matius 17 ayat 20, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi kalau dengan demikian, kita harus percaya bahwa kita harus memiliki iman. Tanpa kita lihat pun, tanpa kita rasakan, kita harus yakini bahwa kita memiliki iman, dasar dari segala-galanya. Jadi kita tidak mudah goyah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kita harus memiliki kasih. 1 Korintus 13 ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Jadi poin 1, 2, dan 3 tadi ya, gimana kita sudah mempercayai Tuhan dan janji firman-Nya, kita sudah percaya, sudah yakin ada penolong yang setia, kita sudah memiliki iman, tapi kalau kita tidak memiliki kasih, tidak ada gunanya. Kenapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan sendiri itu adalah kasih. Kita harus hidup serupa dengan Yesus. Artinya berarti kalau Tuhan Yesus adalah kasih, kita juga harus memiliki kasih. Kasih itu tidak selalu memberi materi, tapi bisa saja dengan sikap dan perbuatan juga bisa mengasihi dengan cara adalah kepedulian. Pada saat teman susah, pada saat teman butuh dihibur, kita harus peduli. Peduli bisa dengan menunjukkan rasa simpati kita, menunjukkan empati kita, mendoakan teman kita. Dan kita tahu bahwa hidup kita pada akhirnya kita mau lebih dari pemenang. Bagaimana kita mau lebih dari pemenang? Tentu kita harus menang dahulu. Dan untuk menjadi pemenang, kita harus melewati suatu pertandingan. Pertandingan itu berupa apa sih? Berupa yaitu masalah, ada beban yang menghimpit, ada suatu ujian-ujian ini boleh terjadi atas diri kita. Dan kita ingin lewati itu semua pertandingan dengan cara kerja Tuhan yang luar biasa, cara Tuhan untuk menolong kita luar biasa, melalui banyaknya pergumulan-pergumulan yang terjadi, sehingga kita menjadi menang, bahkan kita mau lebih daripada pemenang. Nah, saya ilustrasikan di sini seperti pohon korma. Dia tumbuhnya pohon korma itu dihimpit dan dibebani oleh batu-batuan yang besar, sehingga akarnya mencari jalan keluar. Dia tidak bisa ke bawah, ya, tetapi dia merambat ke samping. Tapi apa efeknya? Dia merambat ke samping, malah dia bisa bertumbuh besar, bahkan dia berbuah. Saya katakan di sini bahwa Tuhan pasti punya cara. Seperti halnya kita anggap bahwa diri kita juga demikian. Tadi saya ilustrasikan seperti pohon korma, sama dengan kita. Pada saat ini hidup kita juga tidak berjalan mulus. Tidak seperti apa yang kita mau. Kita tidak mau mengalami masalah. Seperti halnya saya sendiri. Saya contohkan ada diri saya. Saya berkata, Tuhan, saya ngalamin yang namanya ujian-ujian. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari tahu bahwa saya juga menderita penyakit, tapi saya harus mendengar kabar suami saya juga sakit, bahkan saya harus merawatnya, harus menemaninya, mengurusnya. Di tahun 2020 ini, tahun yang luar biasa. Di bulan Agustus, Dion masuk rumah sakit 3 minggu lamanya. Sakit yang membuat syok buat saya, di mana transplant yang sudah diizinkan Tuhan terjadi 2 tahun yang lalu harus mengalami kerusakan. Kadang-kadang gak habis pikir, kenapa Tuhan izinkan ini penyakit bisa terjadi kembali? Dokter mengatakan ginjalnya rusak. Dan dia harus mengalami cuci darah kembali. Fungsi ginjal yang tinggal 5% kembali seperti sewaktu dahulu kala. Kadang-kadang saya terpukul dengan hal ini. Tapi kemudian setelah melewati 3 minggu di rumah sakit, saya harus mengurusnya di rumah. Saya menjaganya dengan luar biasa, makanan harus dijaga kembali. Apa yang terjadi? Di bulan November pun keadaan lebih dahsyat lagi, di mana Dion tidak bisa bernafas dengan normal. Akibat batuk membuat dia oksigen dalam darahnya hanya tinggal 77%. Saya membawa dia menemani ke dokter umum pada saat itu, diperiksa stetoskopnya di bagian paru-paru, bunyinya kurang baik.
Dicoba masukin dengan oximeter, hasilnya 77 menunjukkan angka. Saya berpikir bahwa alat itu salah mungkin. Alat itu nggak benar, alat itu rusak. Akhirnya dokter yang melihat keraguan-raguan saya dalam mengatakan bahwa Dion ini tinggal 77%. Normalnya orang itu harus di atas 95. Dicobakan ke jari saya. Hasil saya 98. Jadi dokter mengatakan alat ini tidak salah. Alat ini tidak rusak. Bahkan dokter mengatakan ini COVID. Saya disuruh bergegas harus membawa Dion ke rumah sakit. Dia hanya menanyakan, tidak ada obat yang diberikan. Saya hanya dikasih surat harus merujuk ke UGD. Tiba saatnya saya merasa, Tuhan, penyakit yang di bulan Agustus saja belum pulih. Kenapa Tuhan izinkan kembali Dion sakit, Tuhan? Apa salahku, Tuhan? Saya teringat dengan tema pada pagi hari ini. Ini adalah cara Tuhan untuk menolong. Tuhan katakan keras sekali, ini caraku untuk menolong kamu. Saya berpikir, kalau cara Tuhan untuk menolong, kenapa Dion gak dibikin sembuh? Kenapa Dion harus sakit lagi? Saya gak ada kekuatan apapun. Di saat seperti itu pun, sampai di rumah sakit, saya tuh termasuk orang yang harus diisolasi. Masuk ke UGD, bukan UGD yang normal, UGD yang terkurung rapat. Kalau UGD cuma ada hordeng, di saya itu bentuknya seperti ruangan. Kamar rawat inap belum diizinkan. Sampai dinyatakan diterimanya dulu Dion untuk dirawat. Karena dikatakan ini adalah masa transisi. Kalau Dion menderita COVID, tentu tidak dibawa ke tempat ini, tetapi harus ke ruang isolasi. Ruang isolasi di rumah sakit PIK itu penuh. Sehingga saya harus menunggu di UGD yang tempatnya tidak nyaman. Kecil, dan saya hanya ketakutan, tapi saya merasa bahwa COVID ini tidak mungkin terjadi atas Dion. Saya imani, saya percaya janjinya. Saya percaya Tuhan itu adalah penolong yang setia. Saya percaya bahwa Tuhan pasti mau melakukan cara Tuhan untuk melakukan sesuatu perkara yang besar. Saya melihat dari kejadian ini, ternyata Dion swabnya negatif dan Dion tidak COVID. Terus saya bertanya lagi, kenapa Tuhan? Kenapa oksigen di dalam paru-parunya Dion ini turun? Kemudian Tuhan menambahkan luar biasa. Cara kerja Tuhan luar biasa. Pada saat itu, kalau saya katakan, kenapa saya juga gak menyampaikan, mungkin saya tidak banyak menyampaikan berita ini kemana-mana. Karena buat saya adalah satu, Tuhan dahulu yang saya nomor satukan. Bukan saya tidak meminta dukungan dari saudara, dari keluarga, dari teman-teman seiman, bukan. Tetapi pada saat itu saya difokuskan untuk hanya boleh saya yang menjaga, bahkan saya minta satu anak lagi, yaitu anak saya yang kedua Domi. Hanya berdua kita yang hanya boleh, karena dokter mengatakan bahwa ini harus terjaga luar biasa. Sampai keluarga pun saya mengatakan bahwa jangan dijenguk. Cukup saya berdua Domi yang menjaga. Terakhir begitu keadaan Dion lebih pulih, baru dibantu oleh Oji. Kita bertiga menjaga, saling ganti-gantian dan tidak boleh berdua, hanya sendiri. Begitu saya ada berdua bersama Domi, kita sudah diusir salah satunya. Pada saat itu saya berasa bahwa itulah cara Tuhan untuk menolong. Berasa sekali di mana Tuhan memberikan saya kekuatan. Bukan cara Tuhan menyembuhkan Dion, bukan. Tapi cara saya memperoleh kekuatan yang luar biasa. Di mana saya adalah penderita autoimun. Di mana saat saya kadang-kadang saya merasa sakit. Tapi pada saat Dion sakit, saya ada kekuatan. Saya memperoleh tidak ada sakit penyakit yang saya derita. Tulang saya tidak sakit. Tidur saya hanya berkurang.
Makan juga saya berkurang, bahkan orang bilang saya tuh lebih kurus. Tapi saya percaya kesehatan saya semakin lebih pulih. Kesehatan saya, autoimun saya, saat ini saya percaya dan saya amini bahwa saya sudah sembuh. Dengan peristiwa-peristiwa yang saya alami, dengan melalui kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, tapi di situ cara Tuhan untuk menolong saya. Luar biasa, saya percaya saya sudah disembuhkan. Dan sekarang saya tidak tahu cara Tuhan lagi untuk menyembuhkan Dion. Saya berkata, kalaupun Dion gak sembuh, kalaupun Dion harus menderita sakit yang lebih parah, saya tetap bersyukur. Karena di kala itu juga Tuhan mau menyatakan kemuliaannya luar biasa. Nama Tuhan dimuliakan melalui Dion yang sedang sakit. Dion harus tetap bersyukur, bahkan Dion harus bisa memberkati kepada orang lain. Menjadi berkat di kala dia sakit, dia bisa memberkati, bisa memuliakan nama Tuhan, bisa menobatkan banyak orang, bisa membuat orang menjadi semangat. Orang yang sedang demotivasi, orang yang sedang jatuh, Dion pun sedang sakit, Dion bisa menguatkan orang yang sakit. Itulah kerinduan kami. Saya percaya dengan kejadian apapun, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Kalaupun kondisi kita tidak disembuhkan, kondisi ekonomi kita tidak dibuat menjadi kaya raya, tapi kita tidak akan kekurangan. Dikala kita sakit, mungkin kita belum saatnya sembuh, tapi Tuhan menguatkan kita untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Orang bisa melihat bahwa kita sedang sakit, kita juga masih bisa diberikan kekuatan, memberikan kekuatan juga kepada orang lain. Sehingga banyak orang melihat bahwa yang seperti itu, yang Dion yang sakit saja bisa kuat, apalagi yang sehat harus kuat untuk melayani dia. Terima kasih. Saya cukup sekian dari firman yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati, dan saya akan membawakan lagu bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita. Suara saya nggak bagus, tapi saya berusaha untuk menyanyi ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya
bersama kita berdoa, mendapat kekuatan baru. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, begitu banyak masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan, tapi kami tahu itu adalah cara-Mu Tuhan untuk menolong. Cara-Mu Tuhan melalui kejadian-kejadian apapun, baik yang buruk maupun yang baik Tuhan, kami tetap bersyukur dan kami mau terima Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap apapun saat ini Tuhan, di tahun 2020 ini Tuhan, kami bisa melewatinya Tuhan. Ini kami mengucap syukur Tuhan. Dengan segala apapun Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau ada sampai saat ini Tuhan, itu karena kemurahan-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami tahu Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk kami lebih peka mendengarkan jawaban-Mu Tuhan. Untuk kami peroleh Tuhan, hati yang mendapatkan kedamaian, hati yang sukacita Tuhan, dikala pun kami menghadapi masalah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan akan Engkau Tuhan. Kami mempercayai Tuhan dan janji firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah penolong yang setia Tuhan. Kami juga memiliki iman Tuhan. Dan terlebih juga Tuhan, kami harus memiliki kasih Tuhan. Kasih yang dapat kami bagikan Tuhan kepada banyak orang Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan adalah kasih. Kami mau memiliki hati seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, setelah kami mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, kami semakin dikuatkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan punya cara untuk menolong melalui setiap masalah, melalui setiap kejadian apapun. Itu adalah cara-Mu Tuhan untuk menyelamatkan kami Tuhan. Kalaupun kami di dunia ini Tuhan, tidak seperti apa yang kami mau Tuhan, tapi kami yakin itu adalah yang Engkau kehendaki dan yang pasti adalah yang terbaik. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba telah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, buatlah semuanya yang mendengarkan isi khotbah hari ini Tuhan, melegakan Tuhan, menenangkan hati Tuhan, mendapat kekuatan baru. Kami percaya dan kami yakini di dalam nama Yesus ada kemenangan dan kami mau lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, yang mau mengimani setiap apapun yang terjadi, itu adalah cara Tuhan untuk menolong kita, cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah dan terimalah berkat luar biasa, cinta, perlindungan, pertolongan, serta pembelaan dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, satu yang manis dengan Roh Kudus, roh yang manis, roh yang lembut, roh yang melindungi dan bimbing kita akan menyertai kita mulai pagi hari ini hingga Maranatha. Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya dan berkata Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Semua
Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.